Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam renungan saya. Kali ini saya bawakan dengan tema kerahiman. Tema ini kerahiman, atau ada yang menyebutnya belas kasih, kemurahan, banyak diperbincangkan terutama di waktu-waktu terakhir. Semenjak masa pontifikal Paus Fransiskus, kerahiman telah diletakkan kembali ke dalam pusat pewartaan gereja. Saya yakin banyak di antara kita mengenal devosi kepada kerahiman ilahi, atau ada yang setia mendaraskan doa rosario kerahiman, koronka, setiap jam 3 sore. Tetapi apakah kita juga sudah merealisasikan doa-doa kita itu ke dalam tindakan atau perbuatan nyata, perbuatan kerahiman? Kalau kita menoleh ke belakang, Paus Yohanes Paulus II pernah menulis beberapa ensiklika tentang kerahiman. Salah satu yang terkenal, Dives in Misericordia, kaya dalam kerahiman atau kemurahan hati. Sejak tahun 2000, hari Minggu pertama setelah Paskah dimaklumkan menjadi hari Minggu Kerahiman. Dirayakan sejak hari kanonisasi Santa Faustina Kowalska dari Polandia, yang atas tuntunan ilahi melukis gambar hati kudus Yesus dan 2 sinar yang terpencar dari dadanya, yang tersebar luas di seluruh dunia yang kita kenal hingga saat ini. Tahun 2015, Paus Fransiskus mengumumkan tahun Yubel Kerahiman, waktu khusus untuk memohon kerahiman Tuhan. Sesuai tradisi, sebagai simbol, pintu gerbang utama, pintu gerbang kerahiman di Basilika Santo Petrus Roma dibuka agar dilintasi oleh umat. Hal ini diikuti di gereja katedral di seluruh dunia, dan juga di gereja atau basilika-basilika di tempat-tempat ziarah besar. Semua gerbang kerahiman dibuka dengan harapan semoga banyak hati terbuka untuk mengalami kerahiman Allah juga secara pribadi, misalnya dalam pengampunan dosa. Diharapkan juga kerahiman itu kerahiman yang dialami secara personal, dialirkan kepada orang lain yang membutuhkan secara cuma-cuma. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita pahami tentang kerahiman? Santo Thomas Aquinas pernah menjelaskan kerahiman sebagai dolor de miseria aliena, turut merasa sakit, merasa prihatin akan kesulitan, akan penderitaan orang lain. Di dalam pemahaman ini ada 2 dimensi yang ditekankan, afeksi dan efektivitas atau dimensi operatif. Dimensi afeksi dari kerahiman mendorong orang untuk turut merasakan,
mampu berbela rasa dengan kesulitan orang lain. Ini empati yang keluar dari kedalaman diri, dari dalam hati, atau dari dalam rahim. Kerahiman dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Ibrani, rahamin. Itu rahim atau kandungan, itu melukiskan bagian manusia yang paling dalam. Dimensi lain, efektivitas atau operatif. Ini berkaitan dengan tindakan praktis, melakukan suatu demi kerahiman karena kerahiman. Utamaan kita orang Kristen merupakan ungkapan praktis dari kerahiman. Kita tidak cukup untuk hanya turut merasakan, hanya berbela rasa. Apa yang dirasakan harus direalisasikan dalam perbuatan, dalam tindakan kerahiman. Santa Faustina yang terkenal dengan devosi kepada kerahiman ilahi, dalam salah satu catatan hariannya menulis, Tuhan meminta dia agar melatih diri dalam kerahiman dalam 3 cara. Pertama, dalam perbuatan kerahiman, tindakan kerahiman. Kita ingat kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika dia berjumpa dengan korban perampokan yang sekarat, dia tidak berjalan lewat begitu saja. Dia terdorong untuk pergi kepada orang yang menderita itu dan kemudian menolong dia. Kedua, dalam kata-kata kerahiman. Kerahiman harus bisa diungkapkan juga lewat kata-kata. Sebagai contoh, saat kematian kita berikan ucapan turut berduka atau kata-kata hiburan yang menguatkan orang yang sedang bersedih hati atau orang yang sedang menderita. Ketiga, dengan doa. Seandainya kerahiman tidak bisa ditunjukkan dalam perbuatan atau tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata, maka berdoalah. Doa, Yesus jadikan hati kami seperti hatimu. Kita kenal doa seperti itu, atau doa lain, semoga hatimu hidup dalam hati semua manusia, hati Yesus yang Maha Rahim. Saudara-saudari terkasih, tindakan kerahiman atau belas kasih merupakan puncak dari tindakan keadilan, pemenuhan tindakan keadilan. Yohanes Pembaptis tampil mewartakan perbuatan, memaklumkan bahwa yang akan datang sesudah dia akan membersihkan Israel, akan mengadili. Dia datang supaya keadilan ditegakkan, kebenaran menang, dan kejahatan dihukum. Dia ungkapkan itu dalam kata-kata yang sangat jelas. Hai kamu keturunan ular beludak, tidak mungkin kamu lolos dari penghakiman yang akan datang. Atau kapak sudah tersedia di tangan, pohon yang tidak baik atau tidak menghasilkan akan ditebang. Atau alat penampi sudah ada di tangannya untuk menampi. Sekam akan dibuang dan dibakar. Ini yang Yohanes Pembaptis harapkan dari Yesus, dari dia yang akan datang. Tetapi saat Yesus tampil, ternyata Yesus tidak mengadili. Yohanes mengutus orang kepadanya untuk bertanya, engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu yang lain? Yesus berpesan kepada utusan itu, pergi dan katakan kepada Yohanes
apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang sakit disembuhkan, orang yang menderita dibebaskan dari kuasa roh jahat dan dari penderitaan mereka, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira. Semuanya ini adalah perbuatan kerahiman. Kata-kata Yohanes adalah representasi dari tujuan seorang pejuang keadilan. Itu penting untuk manusia demi kebaikan bersama, kejahatan dikecam, keadilan ditegakkan. Yesus tidak tampil dengan kapak atau alat penampih di tangan. Dia tidak menghukum atau tidak mengadili, tidak memusnahkan. Tindakannya adalah kerahiman, melampaui harapan Yohanes Pembaptis, melampaui tuntutan akan keadilan. Para sahabat, saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus sendiri pernah menulis bula Misericordiae Vultus, pancaran atau wajah kerahiman. Yang dia maksudkan adalah Yesus. Dalam Yesus Kristus terpancar kerahiman Allah. Dalam diri Yesus kasih kerahiman Bapa mencapai puncaknya. Kita daraskan setiap hari, khususnya bagi orang-orang biara, dalam Kidung Benediktus atau Kidung Zakaria setiap pagi. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, penuh kerahiman. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Semoga cahaya kerahiman Allah menerangi kita untuk merasakan penderitaan sesama dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan kerahiman. Kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tolonglah aku ya Tuhan, agar mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan terlebih hatiku berbelas kasihan, memancarkan dan mengungkapkan kerahiman-Mu. Semoga aku tidak cepat curiga atau menghakimi berdasarkan penampilan luar. Biarkan aku memperhatikan apa yang indah dalam diri sesamaku, dan semoga segala tindakanku memancarkan kasih kerahiman-Mu kepada sesama. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil